Pemain timnas Indonesia, Tom Hey, berpotensi untuk langsung menuju ke Como usai resmi mengucap perpisahan kepada klub asal Belanda, SC Heerenveen. Gelandang berusia 29 tahun tersebut mengucapkan perpisahan kepada para fans SC Heerenveen setelah laga kontra Vitesse Arnhem di Abelenstra Stadion pada Minggu malam WIB. Ini menjadi pertandingan kandang terakhir bagi Hai yang masa baktinya akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Heerenveen sendiri sebenarnya masih punya satu laga lagi di Eredivisie musim 2023-2024, yaitu dengan menghadapi Sparta Rotterdam pada minggu mendatang. Namun, laga itu akan diselenggarakan di kandang lawan. Jadi, perpisahan Hai dan Nathan Cho-eon, yang masa pinjamannya juga akan habis dari Swansea City, dilaksanakan seusai laga kontra Vitesse. Tak ayal, teka-teki mengenai masa depan Tom Hey pun mencuat setelah pertandingan ini karena statusnya yang bebas transfer. Dengan status tersebut, Hai bebas memilih klub barunya pada bursa transfer musim panas mendatang tanpa harus dibebani oleh mahar transfer. Satu klub yang gencar dikaitkan dengannya adalah Como. Rumor Hai ke Como gencar berdengung setelah Lariani berhasil mengamankan promosi ke Serie A pada akhir pekan lalu. Menurut kabar dari Football Zibebek pada Februari lalu, Hai pernah diminati oleh Como, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai di antara keduanya. Kini, situasi terbuka lebar seiring dengan statusnya yang akan tanpa klub mulai musim panas mendatang. Selain itu, Italia bukanlah tempat yang asing bagi Hai, yang pernah bermain untuk Lecce pada musim 2018-2019 lalu. Kabar Timnas Indonesia bakal menjajal kekuatan Timnas Portugal pada laga persahabatan di FIFA Matchday Santer berhembus di media sosial. Terkait hal ini, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara. Timnas Indonesia sebelumnya pernah menjalani laga uji coba internasional melawan tim kelas dunia lainnya, yakni Timnas Argentina yang berstatus juara Piala Dunia 2022. Pertandingan FIFA Matchday resmi tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Juni 2023 lalu. Belakangan, beredar kabar bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kelas dunia lain dalam waktu dekat. Nama Timnas Portugal ramai muncul di media sosial sebagai calon lawan Timnas Indonesia, senior asuhan pelatih Shin Tae-yong. Terkait hal tersebut, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI merasa partai persahabatan ini sulit diwujudkan dalam tahun ini. Sebab, Timnas Indonesia memiliki agenda yang sangat padat. Tahun ini sangat padat. Saya tidak tahu apa ada ruang untuk mengundang Timnas kuat. Kita lihat saja bagaimana nanti, tapi tahun depan kalau kosong, mungkin kita cari lawan yang hebat-hebat, ujar Arya. Timnas Indonesia menunggu proses sumpah WNI Jens Raven dan Calvin Verdonk. Hingga saat ini, Jens Raven dan Calvin Verdonk adalah dua nama yang sudah dikonfirmasi akan dinaturalisasi. Kabar ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di Instagram. Hari ini Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, sementara Calvin Verdonk, pemain NEC Nijmegen, dan Jens Raven, pemain FC Dordrecht, juga dalam proses naturalisasi, ungkap Erick Thohir pada 30 April 2024 lalu. Maarten Paes memang telah menjalani sumpah WNI. Ia pun hanya menunggu proses perpindahan dokumen federasi dari Belanda ke Indonesia. Berbeda dengan dua nama lainnya, yakni Jens Raven dan Calvin Verdonk. Kedua pemain ini tak kunjung menjalani proses sumpah menjadi WNI. Namun kabar baik datang dari Erick Thohir. Ia berharap kedua pemain ini bisa dinaturalisasi pada akhir Mei ini. Kami menunggu pengambilan sumpah. Mudah-mudahan minggu ketiga bulan Mei, ujar Erick Thohir. Ia pun memastikan, jika dinaturalisasi pada bulan Mei, maka ketiga pemain bisa membela Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Kalau sudah jalani sumpah, ia bisa bermain, lanjutnya. Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pertandingan Timnas Indonesia itu adalah melawan Irak 5 Juni dan Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari rupanya ngebet ingin segera ketemu Maarten Paes, kiper naturalisasi yang kini bermain untuk Dallas FC di kompetisi MLS Amerika Serikat. Meski jelas Maarten Paes adalah pesaingnya di posisi kiper Timnas, tapi itu bukan masalah bagi Hernando. Justru kedatangan Paes sangat ditunggunya. Hernando bahkan menagih kehadiran pemain naturalisasi Maarten Paes dalam skuad Garuda. Maarten Paes telah mengambil sumpah WNI dan membuatnya sudah bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Jika perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI selesai, Maarten Paes dapat memperkuat Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menceritakan bahwa Hernando Ari menanyakan padanya kapan Martin Paes bergabung dengan Timnas Indonesia. Arya Sinulinga kemudian nyentil Hernando Ari, apakah tidak takut tersaingi? Ternyata jawaban Hernando Ari mengejutkan. Ia tak takut kehadiran Paes akan mengancam posisinya di Timnas. Arya mengakui skuad muda yang tengah dibangun Shin Tae-yong ini butuh sosok, sehingga PSSI mencari pemain senior yang dapat dinaturalisasi, termasuk Martin Paes. Kita juga tidak bisa kuat kalau tidak ada pemain senior, makanya PSSI ambil, kata Arya. Jairo Riedewald, Maes Hilgers, Emil Audero, dan Ole Romani segera memperkuat Timnas Indonesia. Akun Instagram pemain keturunan.id mengeluarkan unggahan yang menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. Mereka menuliskan angka 44, 02, dan 77. Dalam caption yang ditulis angka yang sangat bagus sekali untuk ditunggu, tulis unggahan akun pemain keturunan.id. Pencinta sepak bola tanah air pun melontarkan spekulasi terkait penyebutan angka di atas. Mereka mengaitkan angka-angka di atas dengan nomor punggung pemain keturunan selanjutnya yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Untuk angka 44 hampir pasti jatuh ke tangan Jairo Riedewald. Gelandang 27 tahun ini diketahui mengenakan nomor punggung 44 di klubnya, Crystal Palace. Beredar kabar, jika tidak ada aral melintang, Jairo Riedewald akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Ia datang setelah tugasnya bersama Crystal Palace berakhir pada Minggu 19 Mei 2024. Bagaimana dengan nomor punggung 77 dan 2? Ada dua pemain keturunan Indonesia yang mengenakan nomor punggung 77, yakni Emil Audero Inter Milan dan Ole Romani FC Utrecht. Untuk nomor punggung 2, ada Kevin Dix FC Copenhagen dan Maes Hilgers FC Twente. Kehadiran nama-nama di atas dibutuhkan untuk membantu Timnas Indonesia bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024.